بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني بالله، kitab bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan sekian banyak nikmat yang telah mencurahkan kepada kita kaum muslimin dan terlebih khusus kepada kita ahli sunnah berbagai macam anugerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan tidakkah kalian melihat bahwasanya Dia Allah yang telah menunjukkan kepada kalian apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, wa asbagha alaikum ni'amahu, dan Dia Allah yang telah meliputi kalian dengan nikmat-nikmatnya, nikmat yang zahir, nikmat yang nampak, nikmat dunia, nikmat kesehatan, dan juga nikmat batin yang terkait dengan jiwa dan diri manusia, yaitu agama Islam. Dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan manusia secara umum. Qala Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Hal min khaliqin ghayra Allah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan untuk kalian. Adakah pencipta selain Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illa huwa fa'anna tufakun. Dialah Allah, zat satu-satunya yang berhak disembah oleh manusia, oleh makhluk. Fa'anna tufakun. Maka bagaimana mungkin kalian bisa berpaling dari Allah Azza wa Jalla, berpaling dari mensyukuri nikmat Allah, berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamun ni'am, dan sebesar-besar nikmat ayyuhal ikhwah kaum muslimin adalah nikmatul Islam. Nikmat yang dengannya Allah menyatukan kita dari berbagai macam suku, berbagai macam strata kehidupan, semua sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nikmatul Islam, nikmat terbesar. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kita adalah kaum manusia yang Allah muliakan dengan Islam. فَمَتَى ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Dan kapan kita mencari kemuliaan di selain Islam, maka disitulah letak kehinaan kita. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kita di hadapan musuh-musuh kaum muslimin. Fahadhi ni'mah, nikmatul Islam ayyuhal ikhwah, yang dengannya Allah menyatukan yang berbicara dan yang mendengar di masjid ini. Kita syukuri Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, di masjid yang insyaAllah diberkahi oleh Allah. Kita berdoa dan kita meminta Allah juga akan mengumpulkan kita di dalam surga Allah Azza wa Jalla, fi dari karamatih, di dalam negeri kemuliaan Allah Azza wa Jalla, di bawah naungan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal ikhwah, kehidupan yang kita jalani di dunia
setiap kita yamurru bimarahil, setiap kita dia melewati tahapan-tahapan berbagai macam kondisi, warna, bukan warna-warni dalam beragama, tidak, tapi dalam kehidupan kita ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ma'ruf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat mengagumkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik. Hadisnya sering antum dengar. Kalau dia ditimpa kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas dia, walaupun itu tidak mencocoki apa yang dia inginkan. Itulah warna kehidupan kita, ada susah, ada senang. Dan setiap kita ayyuhal ikhwah pasti akan melewati masa dan marahil tahapan-tahapan tersebut. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau disebutkan di dalam diwannya. Diwan itu adalah kitab yang mengumpulkan puisi-puisi. Dan Al-Imam Syafi'i itu imam di berbagai macam bidang ilmu Islam, termasuk sastra Arab. Sampai beliau sendiri mengatakan, walaula asy-syi'ru bil ulama'i yazri lakuntu al-yawma 'ashara min labidi wa asba'at al-wawa min kulli laysin wa ali muhallab wa bani yazid. Kalau seandainya puisi itu tidak ada sisi kekurangannya, maka saya di hari ini adalah orang yang paling ahli dalam sastra kepada Nabi. Nabi ini adalah seorang ahli sastra Arab. Tapi kata Syafi'i rahimahullah, kalau saya mau, maka dia tidak bisa mengalahkanku. Al-Imam Syafi'i dalam diwannya, beliau mengatakan, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama al-qada'u wa la tajza' li hadithati al-layali fama li hawadith ad-dunya baqa'u. Kata beliau, da'il ayyam, biarkan hari-hari dia berbuat semaunya. Wa tib nafsan idha hakama al-qada'u, dan tenangkan dirimu, tenangkan jiwamu ketika Al-Hakim, yaitu Allah Azza wa Jalla, telah memutuskan sebuah perkara. Dan jangan kamu kaget, jangan kamu takut, la tajza' li hadithatil layali, jangan kamu takut, jangan kamu kaget terhadap apa yang terjadi dalam hari-hari ini. Fama li hawadithid dunya baqa'u, maka ketahuilah, tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang dia akan tetap. Kehidupan ini ayyuhal ikhwah, la yamshi ala nafsin wahid, dia tidak berjalan di satu warna, tidak berjalan seperti itu saja, senang terus atau susah terus. Dia akan berganti. Allah menguji as-sabr, kesabaran kita, dan Allah menguji syukur, sebagaimana yang telah lewat dalam hadis yang kita sebutkan. Sehingga ayuhal ikhwah, al-mu'min, seorang mu'min dalam kehidupannya, dia membangun, dan seharusnya kita menghiasi diri kita dengan satu sifat yang pada hakikatnya itu merupakan ibadah, yaitu husnul dhanni billah, berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla fi kulli marhalatin min marahil hayat, pada setiap masa, pada setiap tahapan dari tahapan-tahapan kehidupan kita. Anta katalib, kamu sebagai seorang penuntut ilmu, maka berbaik sangka kepada Allah, optimis bahwa apa yang kamu tempuh mempelajari agama Allah, Allah akan memberikan kepadamu ilmu. Dan yakinlah Allah telah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Kita sebagai seorang pedagang,
maka kita optimis, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Wa hakadha fi kulli syai', pada segala sesuatu. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud al-Hudali radhiyallahu anhu, dan antum semua sering mendengar ya fadilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu a'lamun nas bil Quran fi zamani, sahabat yang paling berilmu tentang Al-Quran di zamannya. Kata beliau, "Walladzi la ilaha illahu," demi zat yang tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Dia. "Ma u'tiya 'abdun ata'an khairun min husnul dhanni billah." Tidak ada pemberian dari Allah kepada seorang hamba itu lebih baik daripada berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. "Wa ma ahsana 'abdun dhanna billah," dan tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah pada urusannya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia perkirakan dan dia sangkakan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ayuhal ikhwah ini mempunyai dasar dalam hadis yang sudah sering kita dengar. Hadis Abi Hurairah dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Rasul alaihi wasallam, qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya, kata Allah Azza wa Jalla, berdasarkan apa yang disangkakan oleh hamba-Ku. "Falyadhunna bi ma syaa," maka hendaklah dia berprasangka denganku sesuai yang dia inginkan. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang telah kita sangkakan. Kalau kita berprasangka baik dengan Allah Jalla fi'ula, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan apa yang kita sangkakan. Namun seperti yang telah berlalu, Allah terkadang la yu'ti ma nurid. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan atau apa yang kita sangkakan di saat itu. Lutfan billah, karena itu merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi jika yang kita inginkan, kita sangkakan diberikan oleh Allah, wa fihi halakun, maka di situ ada kehancuran bagi kita sendiri. Maka Allah tidak memberikan di saat itu, tapi Allah akan memberikan di waktu yang tepat, dan sesuatu yang tepat di waktunya dia akan menjadi indah bagi seorang hamba yang di dalam hatinya ada iman billah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah, sifat ini, sifat berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan dalam Al-Quran fi mawatin kathira. Allah sebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat di dalam Al-Quran dari para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita baca sekian banyak kisah di dalam Al-Quran. Hada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ketika beliau dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dikejar, Allah perintahkan dia, beliau sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, untuk membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir yang ketika itu dikuasai oleh Fir'aun. Tatkala dikejar oleh Fir'aun, Fir'aun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, dan mereka sampai di Laut Merah. Sampai di Laut Merah, di depannya laut yang ombaknya itu luar biasa, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam cerita Israiliyat disebutkan bahwasanya ketika bergerak Nabi Allah Musa itu di bagian belakang, sedangkan di bagian depan itu Nabi Allah Harun, kemudian Yusha bin Nun, kemudian dia menjadi nabi setelah meninggal Musa alaihissalam, dan mu'minu ali Fir'aun,
orang beriman dari keluarganya Fir'aun. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman. Allah sebutkan orang dalam Al-Quran. Dan seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanan. Tatkala sampai di tempat tersebut, mereka berteriak, bertanya kepada Musa, apakah Allah Rabbmu memerintahkan kamu membawa kami ke sini? Di depannya laut, di belakangnya Fir'aun. Sampai sebagian Bani Israel, Allah sebutkan dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sebagian Bani Israel, tatkala mereka melihat Fir'aun dan bala tentaranya, dan di depan mereka laut merah, mereka mengatakan inna lamudrakun. Kata al-idrak di dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab, idrak itu adalah menangkap dan menguasai dia secara keseluruhan. Badannya betul-betul dikuasai olehnya. Maka mereka mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya sudah Fir'aun akan menangkap dan menguasai kita. Secara hitungan matematik manusia, perkara itu tidak mungkin dielakkan. Depannya laut, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi Nabi Allah Musa tidak. Beliau optimis dan yakin dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi Allah Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayahdin, dia akan memberikan jalan keluar. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Musa untuk memukul tongkatnya ke laut tersebut. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka laut itu dia terbelah menjadi 12 seperti jalan bukit, di bawahnya jalan sesuai dengan jumlah kabilah Sibt Bani Israel. Pelajaran dari kisah ini ayuhal ikhwah, kadang kita dalam tahapan kehidupan kita dihadapkan pada sesuatu, bagi kita khalas, tidak ada lagi jalan. Semua usaha dan hitungan kita manusia matematik tidak ada lagi jalan. Tapi ingat ayuhal ikhwah, idza kunta lillah, kita ingin karena Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana lillah wa ma Allah wa billah, bersama Allah dan dengan Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah Allah akan memberikan jalan keluar sebagaimana yang disebutkan oleh Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalau Allah bersamamu, maka semua kemudahan bersamamu. Kalau Allah tinggalkan kamu, maka semua akan meninggalkan dirimu, walaupun kamu terasa banyak dan besar. Jadi sifat optimis ini ayuhal ikhwah merupakan sifat para nabi, dan seharusnya kita mencontoh mereka. Nabi kita Muhammad SAW saat diperintah oleh Allah untuk keluar melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau keluar tidak langsung menuju Madinah, tapi beliau keluar ke arah Taif, keluar ke arah yang berlawanan. Beliau bersembunyi di Goa Hira. Antum sering mendengar kisah tersebut, ya. Kemudian dikejar oleh orang-orang kufar Quraisy. Goa Hira itu dia tidak besar. Kalau kita berdiri, kepala kita hampir mendekati langit-langitnya, tidak besar, kecil. Orang-orang Quraisy ketika mengejar Nabi kita Muhammad bersama sahabatnya Abu Bakar, itu mereka sudah berdiri di mulut goa. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat kakinya saja, dia menunduk begini, maka dia akan melihat kita. Dia akan melihat kita. Kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Apa sangkaan kamu dengan dua orang, yaitu Rasul dan Abu Bakar? Apa sangkaanmu terhadap dua orang, Allah yang ketiga untuk mereka berdua? Undur isnain, dua orang ini ketika bersama mereka Allah Azza wa Jalla, kullu syai'in yashul wa yamshi wa sahab.
semuanya dimudahkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan Allah sebutkan itu, kisah itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya, jika kalian tidak mau menolong mereka, faqad nasarahullah, tidak mau menolong dia, maka Allah telah tolong dia. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Kalian tidak mau menolong Muhammad, maka sungguh Allah telah tolong dia ketika dia hijrah dan dikejar oleh orang-orang kufar Quraisy, bersembunyi bersama temannya. Kata dia kepada temannya, kata Rasul kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ayuhal ikhwah, kita tidak perlu bersedih dalam kehidupan dunia. Mahma hasal alaik, kesedihan sebagai tabiat manusia, naam, itu ada. Tapi jangan kesedihan membuat kita meninggalkan agama Allah, meninggalkan iqtiqah, percaya kepada Allah. Anta tarakta al-ithm wattajahta ila al-hijrah ila lillah ila Allah azza wa jalla. Kamu tinggalkan dunia gelap dan kamu menghadap kepada Allah, maka kamu yakin dan berbaik sangka kepada Allah, optimis Allah akan terus memberikan hidayah kepadamu untuk sampai ke dalam surga Allah azza wa jalla. Wa fi kulli marahil hayah hakada. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, kisah yang lainnya, ana saja menyebutkan kisah, ya. Karena ma'ruf laqad kana fi qasasin ibratun li ulil albab. Dalam kisah-kisah Al-Quran dan juga kisah-kisah as-salihin itu terdapat pelajaran ibrah bagi orang-orang yang mempunyai hati. Dan insyaallah kita berharap kita semua mempunyai hati yang diberikan oleh Allah azza wa jalla. Kata Ibnu Qayyim, ibhas an qalbika fi thalathati mawaqif. Cari hatimu di 3 tempat. Inda tilawatil Quran, ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu bersendirian dengan Allah, tidak ada yang melihatmu dari manusia, wa inda majalis wa fi majalis dzikr, dan di majlis zikir. Asar ini dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud, tapi tidak benar. Yang benar yang sahih dia adalah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud, cari hatimu di 3 tempat ini. Fa in lam tajid, kalau kamu tidak mendapati hatimu, maka minta agar Allah memberikan untukmu hati. Fa innahu la qalba lak, maka sesungguhnya kau tidak mempunyai hati. Wa fil Quran zikir kisah katsira. Dalam Al-Quran Allah sebutkan berbagai macam kisah, ya, yang menunjukkan bahwasana husnul dhanni billahi azza wa jalla, berbaik sangka dan optimis kepada Allah, merupakan sifat para anbiya dan sifat para wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah azza wa jalla. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika perang Uhud, ya, saat para sahabat mereka hampir menang, kemudian pasukan pemanah mereka melanggar perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul berkata kepada para sahabat, pasukan pemanah, kalian di tempat ini, kalau antum yang pernah ke Makkah, yang disilakan Jabalur Rumah, ya di Uhud, gunung Uhud besar, ada bukit kecil. Dulu bukit, sekarang dia hampir rata, karena pasirnya diambil oleh orang untuk tabarruk. Pasir sama batunya diambil. Perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Alakun, Rasul berkata kepada para sahabat, kalian tetap di situ untuk mengintai pasukan Quraisy. Kapan mereka mendekat, maka kalian serang dengan panah-panah kalian. Dan jangan kalian turun, walaupun kalian melihat daging-daging kami diambil oleh burung-burung. Biasanya burung di padang pasir itu dia berputar di atas, dia ketika ada peperangan, ada pertempuran, dia berputar. Dia menunggu pertempuran selesai. Sisa-sisa potongan daging, tangan yang putus, jasad, mayat-mayat yang bergelimpangan, dia akan memakannya. Maka Rasul mengatakan jangan turun, walaupun kalian melihat burung dia mengangkat daging-daging kita. Tapi qadarullah wa ma syafa'an, sebagian sahabat ketika melihat pasukan Quraisy itu mulai terpukul mundur, tercerai-berai, mereka menyangka perang selesai. Khalas, perang sudah selesai. Akhirnya mereka berijtihad, berinisiatif turun.
turun untuk mengumpulkan ghanimah, membantu kaum muslimin yang di bagian bawah. Saat mereka turun, Khalid bin Walid ketika itu, ya, dia salah seorang komandan pasukan berkudanya Quraisy. Ketika itu Quraisy membagi pasukan mereka menjadi dua pasukan kuda. Satu dipimpin Khalid, satu dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Akhirnya Khalid memerintahkan Ikrimah untuk menyerang Rasul, kelompok Rasul, sedangkan Khalid dia berputar. Dia menghantam para sahabat sampai tercerai-berai, sampai meninggalkan Rasul. Tidak tersisa bersama Rasul kecuali cuma beberapa orang dihitung dengan jari. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Tus'iduna wa la tanhuna ala ahad war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa'asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu bima ta'maluna khabir." Dan tatkala kalian lari tunggang langgang tercerai-berai, sampai sebagian kalian tidak sempat lagi melirik kepada temannya, masing-masing berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Rasul memanggil kalian, kalian tidak kembali, tercerai-berai. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan min ba'dil gham amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatun minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahilin. Allah turunkan rasa ngantuk di dalam pertempuran seperti itu. Allah turunkan rasa ngantuk, dan rasa ngantuk dalam peperangan ayyuhal ikhwah, kalau pasukan diberikan rasa mengantuk dalam peperangan, itu kata para ulama, tanda akan diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tanda akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika telah tercerai-berai, para sahabat mereka lari, Allah turunkan itu. Mu'asad, rasa ngantuk. Sebagian sahabat, Talha, beliau mengatakan, beliau termasuk yang ditimpa rasa tersebut, ya, sampai pedang beliau jatuh dari tangannya, diambil, ngantuk, jatuh lagi dari tangannya, diambil, ngantuk, jatuh lagi dari tangannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kondisi, dan Rasul memanggil para sahabat dan mereka kembali, dan Allah kemudian memberikan kemenangan kembali kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tatkala mereka telah tetap optimis dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertempuran Uhud, Abu Sufyan kembali bersama pasukan Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk kembali mengejar pasukan Quraisy. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika itu mereka dalam keadaan luka dan kecapaian. Untuk bayangkan, dibabat oleh kufar Quraisy sampai terbunuh 70 para sahabat, dan mereka berlari meninggalkan Rasul sampai Rasul sendiri terluka, kusirat rubaiyatuh, ya, gigi beliau patah, dan luka topi mikfar beliau sallallahu alaihi wasallam itu patah, tembus besinya menembus pipi Nabi alaihi wasallam. Sampai Rasul mengatakan, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, bagaimana akan beruntung sebuah kaum mereka melukai Nabi mereka. Selesai pertempuran itu, Rasul mengajak para sahabat, dan lihat bagaimana sifat optimisnya para sahabat terhadap perintah Nabi alaihi wasallam. Langsung mereka bangkit, ya, tunduk kepada perintah Rasul untuk mengejar Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan memerintahkan sebagian orang untuk menyampaikan kepada Rasul dan para sahabat bahwasanya Abu Sufyan akan kembali membawa pasukan yang lebih besar untuk membasmi dan memusnahkan Nabi alaihi wasallam. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Idz qala", tatkala manusia berkata kepada mereka, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel."
tatkala manusia mereka berkata kepada mereka, yani Rasul dan para sahabat, sesungguhnya manusia Abu Sufyan telah mengumpulkan orang-orang untuk kembali menghancurkan kalian. Berita ini ketika sampai kepada Rasul dan para sahabat tidak membuat mereka kemudian putus asa, takut terhadap berita tersebut. Tapi kata Allah, zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Malah ini menambah keimanan mereka, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kita Allah, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Ayyuhal ikhwah, nahnu fil haya, anta fil haya, mahma kana. Manusia mau berbicara tentang toleransi, orang mau berbicara tentang apapun antara Islam dan bid'ah dan kufur, antara sunnah dan bid'ah, la budda min al-'ida wal adawa, maka pasti ada permusuhan. Mahma kan, walaupun mereka bermanis di depan kita, bermanis muka di depan kita, fala budda fi qalbihi syararatul 'ida, pasti dalam hatinya ada percikan dan bara permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Wa kadzalika ahlul bid'ah, demikian pula ahlul bid'ah terhadap ahlus sunnah. Oleh karena itu Allah mengatakan, walan tarda anqal yahudu walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Al-Yahud dan Al-Nasara tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Permusuhan ini ketika mereka mengancam, ketika mereka mencela, tidak menambah seharusnya bagi kita yang optimis, yang berbaik sangka kepada Allah untuk takut dan mundur. Bahkan kita harus seperti para sahabat, fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka kita bertambah keimanan kita, semakin yakin bahwasanya Islam itulah yang benar dan sunnah itulah yang hak. La yaziduna illa sabatan, tidak menambah kita kecuali kekokohan dalam agama kita. Mahma ta'anu wa mahma sabbu wa mahma haddadu, bagaimanapun mereka mengancam, bagaimanapun mereka mencela, maka tidak menambah kecuali keyakinan kita bahwasanya inilah kebenaran yang diturunkan oleh Allah dan inilah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa husnul dhanni billah, berbaik sangka kepada Allah, ayuhal ikhwah, dia yurithuka tawakkul wa thiqah, dia akan membangkitkan rasa tawakal. Semakin kamu bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaziduka thiqatan billah, menambah kamu percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seorang hamba ayuhal ikhwah la yablugh haqiqatal iman, dia tidak akan sampai pada hakikat iman sampai pada derajat ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam, berapa menit lagi ini? 10 menit lagi? Baik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari Abu Darda, kata Rasul alaihi wasallam, inna li kulli shay'in haqiqah wa inna haqiqatal iman an ta'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Segala sesuatu itu dia mempunyai hakikat, dan hakikat iman adalah jika kamu sampai pada tahapan kamu meyakini bahwa apa yang ditentukan Allah untukmu maka tidak akan meleset, dan apa yang tidak diberikan, tidak ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla kepadamu, maka kamu tidak akan sampai kepadanya walaupun kamu mencurahkan semua kemampuanmu dan kamu berusaha dengan usaha yang sangat keras, kamu tidak akan sampai kepadanya. Jika sampai pada derajat ini ayat itu dan kita berdoa, Allah menyampaikan kita pada derajat tersebut. Al-qadhu wal madhu indaka sawa, pujian dan celaan bagimu sama, tidak ada bedanya. Orang muji sama, orang mencela sama. Fal-qadah, orang yang mencela dan mengancam kamu dengan permusuhan, dia bukan orang pertama yang telah mengancam dan mencela, telah berlalu orang sebelum dia. Wasaru ila masaru, mereka berjalan kepada apa yang mereka berjalan. Wal madh, yang memuji bukan dia orang pertama yang memuji. Faqadhu iyad la yu'arrik, celaan dia kepadamu tidak membuat kamu telanjang. Kamu tetap seperti apa? Sabit ala dinillah azza wa jalla.
Dan pujiannya kepadamu tidak membuat kamu kenyang. Kamu yang mencari, Allah memberikan apa? Rezeki. Fakulluha siyan 'indak. Al-amr 'indak adalah perkara di sisimu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadfuka, tujuan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ayuhal ikhwah. Fa husnul dhanni billah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, itu lahu mawatin katsira. Dia mempunyai banyak tempat. Wa a'zamuha, yang paling besar adalah indal masaib, ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ma minna illa mubtala ayuhal ikhwah. Tidak ada satu pun dari kita kecuali dia diuji oleh Allah. Wa hadhihi dunya bil ibtila. Dunia ini untuk diuji oleh Allah. Ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu as-sami'an basir. Kami cipta manusia dari nutfah yang bercampur, yakni sperma laki-laki sperma perempuan, supaya kami uji mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Kami berikan kepada mereka pendengaran, kami berikan kepada mereka penglihatan, supaya nampak ya ketika mereka merasakan ujian Allah, mana yang bersabar, mana yang tidak. Jadi husnul dhanni billah indal mashaib wa indal ibtila, dia akan memberikan rasa tawakal dan pasti jalan keluar dari Allah itu semakin dekat. Walaupun menurut hitungan kita enggak mungkin. Itu tadi kisah Nabi Allah Musa, kisah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula kisah Nabi Allah Yunus. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Nabi Allah Yunus Ad-Dhannun, ya, yang ditelan oleh ikan besar, ikan namanya ikan nun dalam bahasa Arab nih. Kalau baca Al-Quran diterjemahkan ikan apa? Ikan paus. Karena menurut yang kita tahu yang paling besar ikan paus. Allah Alam. Ditelan Dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lam naqdir alaihi. Ya, ditelan oleh ikan paus. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Ya, masukin dalam perut, ya. Coba dalam perut ikan, ya, dalam kegelapan laut, di dasarnya lagi. Itu hitungan manusia selamat atau hidup itu? Selamat atau hidup? Nggak selamat juga nggak hidup, mati itu. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna. Dhanna berbaik sangka, bersangka kepada Allah. Fadhanna an lan naqdira alaihi, anna al-qadar ad-dhiq. Dia berbaik sangka dengan kami bahwa kami tidak akan menyempitkan dia, kami tidak akan membinasakan dia. Fanada fi dhulumat, maka dia berdoa dalam kegelapan malam, gelapnya perut ikan, gelapnya apa? Laut. Salah dhulumat, 3 kegelapan. Fanada fi dhulumat, Allah sebutkan apa? Dhulumat, bentuk jamak. Dhulumat itu kalau bentuk apa? Tunggalnya zulmah. Tapi Allah sebutkan dhulumat karena tadi 3 kegelapan tadi. Kegelapan perut ikan, laut, dan kegelapan apa? Malam. Fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu. Ya, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla berbaik sangka, maka kata Allah fastajabna lahu, maka kami penuhi doanya. Kami penuhi doanya dan kami kabulkan. Fa anta, kita ayyuhal ikhwah, indal masaib mahmaka. Ingat di sana ada Allah Azza wa Jalla. Mendengar yang jauh dan yang dekat sama. Berteriak dan berdiri sama bagi Zat yasma' qaribul ba'id indahu siyan. Maka nad fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fahassin dhannaka billahi ayyuhal ikhwah indal ibtila. Berusaha kita mendidik diri kita untuk berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap ujian, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian a'zam husnul dhann billah adalah indal ihtidar, ketika kita akan apa? Meninggal. Dan hadisnya ma'ruf. Ya, sering kita dengar, ya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan salah seorang di antara kalian meninggal
kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Jangan mau meninggal dalam keadaan sakit, ya, berburuk sangka, ini Allah siksa saya, Allah hancurkan saya, Allah enggak ampuni saya. Nah, hasin dhanna billah, hasin dhanna, berbaik sangka dengan Allah. Allah karim, Allah akan ampuni saya, Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Hakata. Antum yang sholat, antum yang puasa, antum yang tidak berbuat. Hada Hajjaj bin Yusuf. Antum mendengar Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf ini dia membunuh sahabat. Apa yang mau diharapkan lagi? Abdullah bin Zubair qatalah, dia bunuh Abdullah bin Zubair. Awwalu mauludin fil Islam, orang pertama dilahirkan di dalam Islam, Abdullah bin Zubair. Dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu dia pedangnya itu sangat tajam. Dia misalkan perintahkan antum keluar dari pintu ini, antum keluar dari situ, kepala antum lepas, penggal kepala itu. Dia nggak main-main. Berapa banyak dia membunuh manusia. Bayangkan dia mau meninggal saja, dia mau meninggal, dia panggil anaknya, panggil sini. Ini kalau saya meninggal, ini manusia tidak akan mendoakan kebaikan. Ya, dia bikin siasat dia. Kalau saya meninggal, ini jenazah, kuburannya di mana? Gak boleh belok-belok begini. Ini rumahnya antum ratakan semua. Pokoknya harus jalan lurus 180 derajat, nggak boleh belok. Yang rumah dia di situ antum ratakan, hubungkan semua. Coba lihat, boleh nggak dia sampai mau meninggal saja dia begitu. Akhirnya anaknya, ini wasiat bapaknya, dilaksanakan juga. Rumah-rumah orang dirubuhkan, biar jenazah bapaknya itu jalan lurus tidak belok-belok. Maka manusia mengatakan, rahimallahu abaka Hajjaj, mudah-mudahan Allah merahmati bapak Hajjaj. Dulu masa dia hidup dia nggak pernah bikin begitu. Ini dia meninggal, ente anakmu rupanya lebih kejam. Rumah kita yang terubahkan. Mereka kan nggak tahu bahwa yang perintahkan itu adalah bapaknya Hajjaj. Ini mau meninggal dia. Dia mengatakan, ya Rabb, innal a'da dhallu an la tajhirani faghfir li fa anta arhamur rahimin. Atau kama qala. Dia mengatakan, ya Allah, musuh-musuhku, orang yang benci kepadaku, mereka menyangka kamu tidak akan mengampuni dosa. Ya Allah, ampuni dosaku karena kamu adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ucapan dia ada juga puisinya. Tidak perlu kita baca, waktu nggak cukup. Ketika ucapan dia sampai kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, kata Hasan Al-Basri, kalau Allah ampuni dia, maka Allah akan ampuni dia dengan ucapan itu. Husnu dhannihi billah, karena dia berbaik sangka dengan Allah Azza. Dan dalilnya mana? Hadis tadi, hadis Jabir, la yamutanna haditsun illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan salah seorang di antara kalian meninggal kecuali apa? Meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian berapa menit ini? 3. Mulhaq sebagai tambahan, ya, berbaik sangka juga ayuhal ikhwah dengan sesama as-salihin. Antum sesama as-salihin ayuhal ikhwah. Mahma hasal bainak min umuri dunia, hasan dhanna billah azza wa jalla. Terjadi ketika kita berbaik sangka, dengan cepat akan apa? Akan kembali. Rasul alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan prasangka buruk terhadap sesama apa? Sama kalian yang salihin, as-sadiqin, as-sabitin. Ya, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dustanya hadis pembicaraan. Jadi sesama solihin itu berbaik sangka. Ya, jangan sesama solihin berburuk sangka terhadap yang mutalawin la akadzab. Ente berbaik sangka. Hal ini la yajuz. Kemudian membawakan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Jauhilah kalian dari apa? Prasangka buruk. Iya, itu kepada solihin sabitin. Makanya kata Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, al-dhann yaitu yang dimaksud dengan su'udzon adalah persangkaan yang dia tidak ada hakikatnya, tidak terjadi, tidak sesuai kenyataan, awil khali anil qarinah, atau dia tidak mempunyai qarinah. Adapun itu terjadi, orang yang berdusta kepadamu, kamu berbaik sangka kepada dia. Ya kehidupan dah.
ta'rif annahu yakdzib wa yakdzib wa yakdzib wa anta tuhsin dhanna bih, antum berbaik sangka kepadanya. Hada ma yanbaghi. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab, man 'arada nafsahu lit-tuhmah fala yalumu man asa'a bihi dhann. Barang siapa yang menaruh dirinya pada tuhmah, tuduhan, cuma tuduhan belum terjadi. Ya, dia setiap hari ini contoh masuk lokalisasi, setiap hari di situ. Orang lewat di situ, orang lewat di situ. Orang berburuk sangka kepadanya, boleh tidak? Boleh. Fala yalumu, jangan salahkan. Antum setiap hari duduk sama tukang sate, kira-kira antum makan daging tidak? Setiap hari. Hadis Rasul ma'ruf. Kenapa ini kemudian diputar balikan? Tusi'ud dhann bi ikhwanika as-salihin. Kamu berburuk sangka dengan saudara-saudaramu as-salihin as-sabitin. Wa ahsanta dhanna bi haula. Kamu berbalik. Ayuh itu hada la yanbaghi. Fal insan dia yusin dhann bis-salihin, berbaik sangka dengan as-salihin. Yamshi ala ta'atillah, berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Wa afwan, ana minta maaf kalau ada yang kurang tepat, ada yang kurang cocok, karena permintaan untuk datang ini terlalu mendadak, ya. Mendadak karena juga lagi pas sibuk. Cuma karena ilham, ya, minta Ustaz Hasan, Ustaz Arsyad, Ustaz Abdul Abbas, fa ma ajid mafar, ana enggak bisa lagi menolak. Fa'afwan wa jazakumullah khairan ala thiqatikum li, ya, jazakumullah khair kerana percaya. Wa illa ana aksar min hal, ana jauh daripada apa yang kalian sangka. Wa ila huna alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.